Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kita akan melanjutkan materi daripada prinsip dasar air conditioning. Yang pertama itu pengertian air conditioning, yang kedua itu adalah perpindahan panas pada tubuh manusia. Nah, inilah kenapa pada suatu ruangan itu terjadi pendinginan suhu. Itu karena apa? Karena panas yang ada di dalam ruangan itu dipindahkan ke luar ruangan. Nah itu. Jadi memang AC ini sebenarnya fungsinya dia itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan panas. Nah, efek dari perpindahan panas ini akan menimbulkan udara yang sejuk. Bukan dia menghasilkan udara yang sejuk, tapi itu akibat. Sebabnya kenapa? Karena sebabnya itu panas yang ada di dalam ruangan itu akan dipindahkan ke luar ruangan. Nah, itu sedikit kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu pada dasarnya dikategorikan menjadi 3. Nah, itu ya. Perpindahan panas itu ada 3 jenis, 3 macam. Nah, itu adalah perpindahan panas secara konduksi. Nah, perpindahan panas secara konduksi ini artinya apa? Media perantara itu melalui zat padat. Media perantaranya melalui zat padat. Nah, contoh ini bisa kita lihat apabila sebatang besi itu dipanaskan dengan api, lama-kelamaan itu terjadi perpindahan panas. Yang awalnya pada titik api ini lama-kelama itu akan merambat pada besi ini dan terus-menerus akan terasa pada tangan. Nah, itu karena memang gini, prinsip hukum kekekalan energi itu adalah energi itu tidak bisa diciptakan, energi itu tidak bisa dimusnahkan, energi itu hanya dapat berubah bentuk. Jadi panas ini masuk dalam kategori energi. Jadi energi entalpi namanya, entalpi, energi panas atau yang disebut dengan entalpi. Nah, itu dia tidak akan bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Dia hanya dapat berubah bentuk. Nah, itu. Nah, seperti itu ya. Nah, contohnya sini, apabila besi ini terus-menerus kita panaskan, nah itu dia akan berubah bentuk dari bentuk padat menjadi bentuk cair. Nah, seperti peleburan besi. Nah, itu besi dilebur, dipanaskan dengan temperatur sekian ribu derajat Celcius. Nah, itu akan mencair dia. Nah, itulah karena apa? Karena terjadi perubahan bentuk. Nah, itu ya. Nah, ini mengenai perpindahan panas. Nah, itu yang pertama adalah secara konduksi melalui media perantara zat padat. Nah, maka nanti si tangan ini akan terasa panas nih sampai terus dipanaskan, maka akan terasa sampai ke seluruh tubuh. Nah, itu ya perpindahan panas. Yang kedua adalah perpindahan panas secara konveksi. Nah, perpindahan panas secara konveksi ini perpindahan panas yang terjadi melalui media cair. Nah, melalui media cair. Jadi sebagai salah satu contoh bahwa kita memanaskan air itu lama-kelamaan itu akan terjadi perubahan fasa. Dari fasa cair lama-kelamaan menjadi fasa uap. Nah, itu. Karena apa? Karena terjadi perpindahan panas dari api, titik api melalui air. Karena dipanaskan terus-menerus, maka akan tercipta uap. Nah, itu akan terjadi perubahan fasa. Nah, di sini yang poin pentingnya adalah di perpindahan panas konveksi ini adalah bahwa AC ini perpindahan panas secara konveksi. Melalui apa? Melalui fluida, cairan, gas, freon. Nah, itu ya. Si freon inilah yang berfungsi untuk menerima panas dan membuang panas. Menerima panas melalui apa?
melalui evaporator. Jadi pada air conditioning itu terjadi siklus terjadi apa namanya, sirkulasi daripada freon dari indoor menuju ke outdoor, masuk lagi ke indoor menuju ke outdoor, itu terus bersirkulasi itu. Nah, disitulah begitu dia freon itu masuk ke indoor, di situ terjadi penyerapan panas. Begitu dia masuk ke outdoor, nah itu terjadi pelepasan panas melalui kondensor ya. Nah, siapa yang menggerakkan freon ini? Itu adalah kompresor. Siapa yang mengatur jumlah volume tekanan ini? Itu adalah pipa kapiler. Nah, seperti itu. Jadi prinsip dasar daripada air conditioning ini adalah dia mengambil dan menyerap dan membuang panas melalui jet freon ya pada alat-alat yang ada di air conditioning. Nah, itu perpindahan secara konveksi. Yang ketiga itu adalah perpindahan panas secara radiasi. Nah, mengenai radiasi ini memang perpindahan panas tanpa zat perantara. Artinya dia melalui udara. Nah, mungkin salah satu contoh itu adalah matahari. Ya, jadi kalau kita berjemur di matahari itu akan terasa panas. Pada siang hari kita berjemur itu akan terasa panas. Kenapa? Terjadi perpindahan panas itu dari sinar matahari itu ke tubuh manusia melalui perantara udara. Atau kita mendekati suatu titik api, itu lama-kelamaan akan terjadi panas. Nah, itulah teman-teman materi perpindahan panas itu masuk dalam kategori pengertian daripada air conditioning. Oke, saya cukup sampai sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.